Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Tinewati dari SMA Negeri 1 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pada video pemecahan masalah siswa kali ini mengambil tema kendala mengajar pada jam terakhir. A. Deskripsi permasalahan. Sudah menjadi permasalahan umum ketika mendapat jadwal mengajar pada jam-jam pelajaran terakhir, banyak kendala dan masalah yang selalu dihadapi guru. Kendala dan masalah yang kerap dihadapi guru pada jam-jam pelajaran terakhir adalah siswa kelihatan lesu, kurang gairah, bahkan ada yang mengantuk dan tertidur di kelas. 10 atau 9 jam pelajaran tidak selalu dilaksanakan dengan kondusif, apalagi kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di jam-jam terakhir pelajaran ketika semangat belajar siswa mulai menurun. Hal tersebut ditandai dengan tidak sedikit siswa yang berbicara sendiri dengan temannya, bergurau dengan temannya, dan tidur di kelas ketika guru menjelaskan. Keseluruhan hal tersebut menyebabkan rendahnya keaktifan siswa di kelas dan kurangnya respon siswa terhadap materi pelajaran yang disampaikan guru, sehingga dapat dikatakan kegiatan belajar mengajar tidak berjalan dengan kondusif dan efektif. Termasuk salah satu permasalahan yang saya hadapi adalah mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti setelah mata pelajaran sebelumnya pendidikan jasmani dan olahraga. Siswa telah melakukan aktivitas fisik. Kelelahan setelah melakukan aktivitas fisik yang panjang, saat memasuki kelas, kondisi suasana dalam kelas mulai gerah karena cuaca panas. Apalagi di ruang kelas tidak memiliki kipas angin atau AC. Mengharapkan sirkulasi udara melalui ventilasi maupun jendela dan pintu ruang kelas tidak cukup mengatasi suasana demikian. Selain faktor ruang belajar, pemicu kelesuan belajar juga berasal dari motivasi dalam diri siswa sendiri. Misalnya kurang tidur, begadang, bermain gadget, menonton televisi, tidak sarapan pagi, tidak sempat jajan di sekolah, dan masih banyak yang lainnya. B. Akar permasalahan. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang kondusif dan efektif tentunya menjadi harapan guru, khususnya guru yang mengajar di jam-jam pelajaran terakhir. Tetapi pada kenyataannya, terkadang respon siswa terhadap kondisi di atas boleh jadi melakukan perilaku menyimpang. Sebentar-sebentar mereka minta izin keluar kelas, bolos, diam di kantin, berlama-lama di kamar mandi, dan lain sebagainya. Akibatnya, suasana pembelajaran menjadi tidak kondusif dan kurang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini tidak mungkin dibiarkan dan berlangsung terus-menerus. Oleh sebab itu, guru yang mengajar pada jam-jam pelajaran terakhir perlu berinisiatif mengatasinya. Sebaliknya, tidak perlu memikirkan skenario pembelajaran yang telah disusun semula dalam kondisi darurat demikian. Maksudnya, guru mencari strategi dadakan untuk mengajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai meskipun tidak 100%. C. Alternatif solusi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan mencoba bereksperimen sederhana dengan melakukan hal ini dan ternyata membawa dampak yang cukup bagus adalah 1. Motivasi. Motivasi cerita inspiratif adalah menceritakan pengalaman nyata siswa sehari-hari yang berkaitan dengan materi pelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Sediakan waktu yang cukup untuk memotivasi siswa pada awal pembelajaran. 2. Menjadikan siswa yang mengantuk atau tidak fokus sebagai objek pembelajaran. Ketika terdapat siswa yang mengantuk atau tidak fokus ketika kegiatan belajar berlangsung, guru menjadikan siswa tersebut menjadi objek pembelajaran. Hal tersebut dapat dicontohkan, misalnya pada materi pelajaran tentang karakter atau watak tokoh. Guru dapat menjadikan nama siswa yang mengantuk sebagai tokoh yang dicontohkan. Langkah tersebut menjadikan siswa yang mengantuk bangkit kembali. 3. Penggunaan multimedia. Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dengan melibatkan perhatian siswa terhadap materi pembelajaran yang diajarkan
Penggunaan media dalam pembelajaran dapat dicontohkan dengan memutarkan video animasi tentang materi pelajaran yang akan dibahas, misalnya untuk mengajarkan materi berpikir kritis. Guru menampilkan video animasi keindahan alam semesta, keajaiban penciptaan alam. Hal tersebut dapat mengurangi rasa kantuk siswa. 4. Permainan sederhana. Jika kondisi siswa disadari oleh guru ketika memasuk kelas tidak menguntungkan pada jam-jam terakhir, tidak ada salahnya guru membawa siswa melakukan permainan yang berkaitan dengan pelajaran. 5. Membangun interaksi. Interaksi secara langsung atau kontak langsung dengan setiap siswa secara bergiliran juga menjadi alternatif bagus atau dapat juga dengan melibatkan masing-masing siswa dengan kegiatan fisik seperti menulis pertanyaan di papan tulis agar siswa beraktivitas tidak hanya duduk atau melakukan aksi tersebut di tempat duduk atau di depan kelas. 6. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengobrol. Kalau perlu, dalam suasana yang genting, sekalipun siswa diberi kesempatan untuk mengobrol dengan teman yang disukainya untuk ngobrol. Kesempatan ini diberikan tenggang waktunya dan tidak terlalu lama. 7. Cuci muka dan gerakan ringan. Siswa yang mulai ngantuk sebaiknya disuruh keluar untuk mencuci muka. Jika ternyata banyak yang ngantuk, pembelajaran hendaknya dijeda dengan waktu yang ditentukan guru. Siswa tidak hanya mencuci muka, melainkan juga melakukan gerakan-gerakan peregangan tubuh di luar. 8. Belajar di ruangan kelas. Sesekali tidak salah juga kalau mengajak siswa belajar di ruang kelas seperti di bawah pohon yang rindang atau di tempat teduh. Untuk melakukan hal ini memang perlu menyediakan papan tulis mini sehingga dapat memberikan materi pelajaran layaknya di dalam kelas. 9. Pelajaran dapat dilakukan dengan lebih banyak berdiskusi. Diskusi kelompok atau tanya jawab agar pelajaran menjadi lebih interaktif. D. Sumber rujukan. Sumber rujukan didasarkan pada pengamatan yang dilakukan secara berkelanjutan dan proses yang berulang-ulang di praktek.